Halo semua, perkenalkan nama saya Harmiati Mewal, mahasiswa Magister Kebijakan Publik dan Governansi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan tentang transfer kebijakan penggunaan sistem pembayaran QRIS di Indonesia. Tanpa perlu berlama-lama lagi, ayo kita bahas. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh tentang transfer kebijakan QRIS di Indonesia, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa sih transfer kebijakan. Menurut Dolowitz dan Mars, transfer kebijakan adalah suatu proses di mana pengetahuan tentang kebijakan, pengaturan administrasi, lembaga, dan sebagainya pada suatu waktu dan atau tempat digunakan dalam pengembangan kebijakan, pengaturan administrasi, dan lembaga pada waktu dan atau tempat lain. Terjadinya transfer kebijakan dimungkinkan karena adanya agen yang menyebabkan terjadinya transfer tersebut. Dalam policy transfer in critical perspective Evans tahun 2010 disebutkan bahwa setidaknya ada 8 kategori utama agen transfer kebijakan. Pertama, ada politisi, kedua, birokrat, ketiga, policy entrepreneur termasuk lembaga think tank, 4, lembaga pengetahuan, akademisi dan pakar lainnya, kelima, kelompok penekan, 6, lembaga keuangan global, 7, organisasi internasional, 8, lembaga supranasional. Kemudian kita masuk dalam yang namanya bentuk transfer kebijakan. Masih dalam perspektif yang sama, yaitu perspektif Evans tahun 2010 yang menjelaskan bahwa proses transfer kebijakan pada prinsipnya dapat terjadi melalui 3 cara. Pertama, transfer sukarela atau pengambilan pelajaran. Transfer kebijakan semacam ini berorientasi tindakan untuk menangani masalah kebijakan publik yang muncul akibat identifikasi ketidakpuasan publik terhadap kebijakan yang ada. Adanya agenda kebijakan baru yang disebabkan perubahan struktur pemerintahan atau sebagai strategi politik, penguatan kawan atau pelemahan lawan politik. Yang kedua adalah transfer kebijakan yang dinegosiasikan. Transfer jenis ini mengacu pada suatu proses di mana pemerintah dipaksa oleh misalnya negara donor, lembaga keuangan global, atau lembaga transnasional lainnya untuk melakukan perubahan kebijakan demi mendapatkan hibah pinjaman atau bentuk investasi lainnya. Yang ketiga adalah transfer kebijakan secara paksa atau yang disebut dengan koarsif. Kebijakan ini terjadi ketika suatu pemerintah dipaksa pemerintah lain untuk melakukan perubahan konstitusional, sosial, dan politik yang bertentangan dengan keinginan dan rakyatnya. Misalnya, paksaan ini melibatkan tekanan eksternal dari organisasi internasional atau negara yang lebih kuat yang memaksa negara yang lebih lemah untuk mengadopsi satu kebijakan tertentu. Mekanisme transfer kebijakan masih dalam perspektif Evans tahun 2004 yang menjelaskan bahwasannya setidaknya ada 4 mekanisme transfer kebijakan. Yang pertama adalah opini, di mana suatu organisasi pemerintah mengadopsi suatu kebijakan, program atau lembaga tanpa memodifikasi. Yang kedua adalah emulation, di mana sebuah organisasi atau pemerintah menjadikan kebijakan, program, atau lembaga di luar negeri sebagai standar terbaik untuk merancang sebuah kebijakan, program, atau lembaga di dalam negeri. Dan yang ketiga adalah hybridization. Mekanisme ini di mana sebuah organisasi pemerintah menggabungkan elemen-elemen program di beberapa tempat untuk mengembangkan kebijakan yang peka terhadap budaya setempat atau budaya lokal yang ada. Kemudian yang terakhir adalah inspiration, di mana sebuah ide menginspirasi pemikiran baru dan membantu memfasilitasi perubahan kebijakan. Oke, sekarang kita masuk kepada studi kasus transfer kebijakan yang dilakukan di Indonesia. Transfer kebijakan penggunaan sistem pembayaran QR Code di Indonesia. Quick Response Indonesian Standard atau QRIS adalah kode QR yang distandarisasi oleh Bank Indonesia. Quick Response Kode Indonesia Standard atau yang disingkat dengan QRIS.
KRIS merupakan standar kode QR yang dikembangkan oleh Bank Indonesia untuk memfasilitasi transaksi pembayaran digital yang lebih efisien dan terintegrasi di seluruh Indonesia. QRIS memungkinkan pembayaran antara bank-bank dan e-wallet dengan suatu kode QR yang terstandarisasi secara internasional. Berikut adalah penjelasan mengenai proses transfer kebijakan QRIS oleh Bank Indonesia. Lalu pertanyaannya adalah, Indonesia mentransfer kebijakan dari mana sih? Indonesia melalui Bank Indonesia yang berperan sebagai agen transfer mengadopsi sistem pembayaran berbasis digital setelah melihat dan mempelajari sistem pembayaran digital QR di beberapa negara. Di antaranya, pertama, Cina, di mana Cina mempunyai sistem pembayaran digital QR Code yang disebut dengan Alipay dan WeChat Pay yang telah merevolusi cara orang melakukan transaksi pembayaran. Alipay dikenal sebagai salah satu dompet digital terbesar di Cina yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran, transfer uang, dan berbagai layanan keuangan lainnya. Kemudian ada WeChat Pay yang terintegrasi dengan aplikasi WeChat yang merupakan platform komunikasi populer yang memudahkan pengguna untuk melakukan pembayaran dalam berbagai transaksi sehari-harinya. Kedua, India. Di India, QR Code juga semakin populer melalui platform seperti UPI, Unified Payment Interface, yang memudahkan pembayaran dan transfer uang secara efisien. Sistem yang memungkinkan transfer uang secara real-time antara bank-bank di India memudahkan pengguna untuk melakukan pembayaran dengan cepat, efisien melalui aplikasi mobile. Bentuk transfer kebijakan KRIS bersifat sukarela, di mana pengambilan pelajaran dari beberapa tempat untuk dijadikan sebagai kebijakan dalam mengatasi sistem pembayaran digital di Indonesia. Jenis proses transfer kebijakan KRIS bersifat hybridization, di mana pemerintah menggabungkan elemen-elemen dari beberapa negara seperti negara Cina dan India tentang sistem pembayaran QR Code, kemudian mengembangkannya menjadi kebijakan yang peka terhadap budaya Indonesia. KRIS lahir dari visi sistem pembayaran Indonesia tahun 2025 yang direncanakan oleh Bank Indonesia sejak Mei 2019. Sebelumnya di Indonesia sudah terdapat banyak platform pembayaran digital, namun semuanya masih terkotak-kotak. Masing-masing platform memiliki QR kodenya sendiri, sehingga dianggap merepotkan proses pembayaran bagi para pedagang yang harus menyiapkan banyak QR kode di meja kasir mereka. Oleh karena itu, Bank Indonesia akhirnya menciptakan standar tunggal dengan menggandeng ASPI, Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia, dan beberapa pelaku industri startup untuk mengembangkan KRIS. Dalam proses pembuatan KRIS ini, Bank Indonesia melibatkan berbagai pemangku kepentingan di dalamnya. Termasuknya adalah perbankan, penyedia layanan pembayaran, dan pelaku usaha dalam proses konsultasi. Kolaborasi ini penting untuk memastikan bahwa KRIS dapat diterima dan diimplementasikan secara luas. Akhirnya, pada 17 Agustus 2019, KRIS diluncurkan oleh Bank Indonesia dan mulai digunakan secara nasional pada tanggal 21 Januari 2020. Pemerintah juga membuat regulasi tentang penggunaan KRIS ini sendiri yang diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/PADG/2019 tentang implementasi standar nasional Quick Response Code untuk pembayaran. Sejak digunakan secara nasional pada tanggal 1 Januari 2020, pemakaian KRIS semakin meningkat per tahunnya. Menurut Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia, pada tahun pertama KRIS diluncurkan, nominal transaksi KRIS berada di angka 8,21 triliun dan volume transaksi di angka 124,11 juta transaksi. Pada tahun 2024, volume dan nominal transaksi KRIS mencapai angka tertinggi selama 4 tahun terakhir.
di mana volume transaksi kris pada tahun itu mencapai 6,24 miliar transaksi dan nominal transaksi mencapai 659,93 triliun. Beberapa tantangan dan implementasi kris di Indonesia diantaranya pertama, tingkat literasi digital yang belum merata di seluruh Indonesia. Kris memerlukan pemahaman dasar tentang penggunaan aplikasi keuangan digital yang masih menjadi kendala di beberapa daerah, terutama di daerah pedesaan. Masyarakat yang kurang terbiasa dengan teknologi seringkali ragu atau enggan untuk mencoba metode pembayaran berbasis kris, terutama mereka yang terbiasa dengan transaksi tunai. Hal ini menciptakan kesenjangan yang signifikan antara masyarakat di perkotaan yang lebih akrab dengan teknologi dan masyarakat di pedesaan. Hambatan yang kedua adalah infrastruktur internet yang belum merata. Kris mengandalkan koneksi internet yang stabil untuk melakukan transaksi real time. Namun, akses internet di Indonesia masih belum merata, terutama di daerah terpencil atau pedesaan. Di beberapa wilayah, koneksi internet masih lambat bahkan belum tersedia. Yang ketiga adalah kekhawatiran terhadap keamanan dan privasi data. Kris telah diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia untuk memastikan keamanan transaksi, tetapi kekhawatiran akan masalah privasi dan keamanan data masih menjadi perhatian masyarakat. Beberapa insiden terkait keamanan digital di Indonesia yang melibatkan pencurian data atau transaksi tidak sah juga berpengaruh pada persepsi masyarakat untuk menggunakan kris. Yang keempat adalah kurangnya sosialisasi dan kesadaran di kalangan pelaku usaha kecil. Walaupun kris telah diterapkan secara luas di kota-kota besar, masih banyak pelaku usaha kecil dan mikro yang belum sepenuhnya memahami manfaat dari cara penggunaan kris, terutama di daerah-daerah dengan literasi digital rendah. Masih banyak pelaku usaha yang merasa asing dengan konsep pembayaran digital. Hal ini menyebabkan kris belum banyak digunakan di pasar-pasar tradisional atau toko kecil. Mau wisata ke Thailand, kulineran di Malaysia, belanja di Singapura, semuanya cukup pakai kris antar negara. Saat ini kris tidak hanya diberlakukan di Indonesia saja, namun sudah berada di lintas negara juga yang sudah tersedia. Di antaranya ada negara Malaysia, Thailand, dan Singapura. Kris berencana melebarkan sayapnya di beberapa negara lagi. Hal ini disampaikan oleh Bank Indonesia yang mengumumkan bahwa mulai 17 Agustus tahun 2025, sistem pembayaran kris dapat digunakan oleh warga negara Indonesia di Jepang dan di Tiongkok. Bank Indonesia berkomitmen memperluas kerjasama penggunaan kris antar negara lebih banyak lagi seperti di negara India, Korea Selatan, dan Arab Saudi. Langkah ini diharapkan mendorong pertumbuhan sektor perdagangan, pariwisata, dan ekonomi digital di masa depan. Kris berpotensi untuk terus tumbuh dan menjadi metode pembayaran utama di Indonesia, sejalan dengan perkembangan teknologi dan peningkatan akses internet. Dengan dukungan dari semua pihak, mulai dari pemerintah, penyedia layanan keuangan, hingga masyarakat luas, tantangan-tantangan dalam penerapan kris dapat diatasi. Peningkatan infrastruktur digital, terutama di wilayah pedesaan, menjadi langkah penting untuk memastikan akses yang merata. Bank Indonesia juga berkomitmen untuk meningkatkan fitur dan keamanan kris agar lebih mudah digunakan dan semakin dipercaya oleh masyarakat. Dengan terus meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan manfaat kris, diharapkan bahwa sistem ini akan menjadi tulang punggung pembayaran digital di Indonesia, mendukung transaksi di segala sektor, dan mendorong pertumbuhan ekonomi digital nasional. Kris adalah langkah besar menuju sistem pembayaran yang lebih modern, inklusif, dan efisien. Dengan mengatasi tantangan yang ada, kris dapat menjadi fondasi yang kokoh untuk ekosistem ekonomi digital yang berkelanjutan di Indonesia. Sebelum menutup video ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para dosen pengajar mata kuliah Pembangunan dan Transfer Kebijakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia. Di antaranya ada Bapak Bisno Jungono, PhD, ada Bapak Dr. Raja Faturrahman, dan yang ketiga ada Prof. Muhammad Nur Sadiqi.
Terima kasih atas bimbingannya selama perkuliahan ini.